Halo Sobat Hijau Milenial, kali ini kita bertemu di podcast Kelly, keberlanjutan ekosistem dan lingkungan hidup. Ini merupakan podcast pertama yang ada di Provinsi Papua Barat Daya dan kita berharap bisa menjadi podcast yang rutin akan dilaksanakan di Provinsi Papua Barat Daya. Dan pertama kali kita ditemani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan dan Pak Kasubdit dari Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Apa kabar Pak Julian? Ya, baik-baik. Baik-baik ya. Semangat. Tetap semangat ya, antusiasnya sangat tinggi. Dan apa kabar Pak Nur Faizin? Baik sekali, luar biasa hari ini. Dapat kesempatan berkunjung pertama kali ke Provinsi Papua Barat Daya dan langsung ketemu dengan Pak Julian Kelly ya. Iya. Untuk kita podcast yang pertama kali juga ya. Iya. Luar biasa Pak Kadis LH Kehutanan dan Pertanahan ya Pak. Pertanahan. Ya. Jadi Ya, Pak Julian jauh-jauh nih, Pak Nur Faizin dari Jakarta sampai ke Sorong, dari tengah malam sampainya subuh, hanya untuk ikut podcast Kelly. Dan spesial sekali untuk podcast kali ini karena temanya merupakan tema yang strategis di kehutanan, yaitu tentang perhutanan sosial. Saya ingin meminta informasi atau edukasi nih dari Pak Kasubdit. Mumpung Pak Kasubditnya ini ada jauh-jauh dari Jakarta, tengah malam sampai subuh di Sorong, hanya untuk memberikan edukasi tentang perhutanan sosial. Boleh Pak Nur Faizin memberikan pengantar tentang perhutanan sosial secara holistik. Oke. Baik Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Pak Julian Kelly Hambu. Terima kasih Pak Julian. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa buat kami dari Kementerian LHK bahwa kami diundang langsung nih Pak Julian. Kebetulan saya pertama kalinya menginjakan tanah di Papua. Saya kemarin berkunjung di Papua Barat dulu. Ini induk semangnya Papua Barat Daya ya. Dan pada kesempatan ini kami diundang oleh Pak Julian, Pak Kadis untuk menghadiri podcast pertama. Dan ini juga saat kali pertama juga saya berkunjung ke Papua Barat Daya. Begitu saya turun dari pesawat, atmosfer yang saya dapatkan di Papua Barat Daya yang luar biasa. Papua Barat Daya atau tanah Papua ini menurut saya istimewa. Jadi istimewa dan luar biasa. Itu garis bawah dulu. Jadi bagi saya yang pertama kali merasakan bahwa atmosfer yang luar biasa di Papua ini. Nah, kalau Mas Yudi tadi menyampaikan bahwa kami diminta untuk memberikan semacam kayak pendahuluan lah ya, atau menyampaikan bagaimana sih perhutanan sosial secara holistik ya, secara umum. Jadi begini, para pemirsa semuanya ya, para sobat hijau semuanya, khususnya di Papua Barat Daya, bahwa pemerintah dalam 10 tahun terakhir ini, pemerintah Republik Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini memberikan atensi khusus kepada rakyat, kepada masyarakat nih Pak Julian, bahwa ada program yang luar biasa namanya program perhutanan sosial. Dan program perhutanan sosial ini dijadikan sebagai program prioritas nasional. Apa itu program perhutanan sosial? Yaitu program pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat nih Pak Julian sebagai pelaku utama. Jadi intinya begini, kalau kita tengok ke belakang 10-20 tahun ke belakang, maka negara kita ini yang banyak diberikan akses kelola terhadap kawasan hutan negara ini lebih banyak ke private sector, yaitu kepada para pengusaha besar untuk mendapatkan hak kelola berupa HPH, HTI dan akses kelola lainnya. Tetapi sejak 10 tahun terakhir, pemerintah memberikan atensi khusus kepada masyarakat secara umum di seluruh Indonesia, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengelola secara mandiri kawasan hutan negara ini melalui program perhutanan sosial. Nah, pemerintah mengeluarkan SK, dalam hal ini Menteri LHK ya, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memberikan SK pengelolaan perhutanan sosial kepada masyarakat yang
masa berlaku pengelolaannya itu 35 tahun. Plus diperpanjang satu kali, totalnya 70 tahun kurang lebih. Kalau bicara akses kelola 70 tahun berarti 3 generasi nih Pak, Iya. Pak Kelly nih. Iya, iya. Kita bayangkan Pak Kelly, mohon maaf, Iya. umur Pak Kelly berapa sekarang? Sekarang sudah 53. 53 tambah 70 tahun. Berarti 123 tahun. Iya. Mungkin Bapak udah punya cicit ya, kita mungkin udah nggak ada lagi ya. Nah, Tapi Bapak sudah pulang kampung. sudah pulang kampung ya, sudah kembali ke alam lain ya. Artinya 3 generasi nih. Ya Pak, Iya, Kelly. iya. 3 generasi dan ini masyarakat Indonesia luar biasa mendapatkan kesempatan mengelola kawasan hutan negara. Jadi mereka akan sejajar dengan private sector, Iya. dengan para pengusaha yang mengusahakan kayak HPH, HTI. Masyarakat punya hak kelola yang sama. Nah, ini kemudian diimplementasikan dengan bekerja sama dengan para pihak. Ya, ada 5. Makanya terkenal ada salam perhutanan sosial ada 5 jari, Pak. Oh iya, biasa 5 begini ya. jari itu Iya. menandakan ada 5 Skema. 5 skema perhutanan sosial. Yang pertama adalah hutan desa. Nah, ini yang di Papua banyak nih, hutan desa. Oh, jadi biasanya diangkat 5 begini. 5 itu hutan Pancasila dan itu salam perhutanan sosial. Itu Iya, 5 iya. jari. 5 jari ini adalah pertama skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemudian kemitraan kehutanan, dan yang terakhir adalah hutan adat. Nah, ini 5 skema yang diberikan melalui perhutanan sosial kepada masyarakat. Ini nanti disesuaikan dengan fungsi kawasan hutannya. Nah, sampai dengan saat ini luar biasa capaiannya Pak Kelly. Nanti mungkin Pak Kelly bisa jelaskan bagaimana capaian di Provinsi Papua Barat Daya sudah sampai mana. Tetapi untuk seluruh Indonesia, ini saya mau cari contekan ya. Kita punya sistem informasi Pak Kelly yang namanya Go KUPS. Nah, Go KUPS, sistem informasi ini menjadi standar bagi publik untuk mendapatkan informasi tentang perhutanan sosial. Jadi sesuai dengan data yang ada di Go KUPS itu saat ini sudah ada 10.952 SK perhutanan sosial Iya. yang sudah diberikan kepada masyarakat seluas 8,018 atau 8,1 juta hektar, Pak. Dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote, Pak. Iya. Jadi sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berapa masyarakat yang sudah mendapatkan SK perhutanan sosial manfaatnya? Penerimanya sudah 1,3 juta kepala keluarga, Pak. Jadi kita bayangkan kalau satu kepala keluarga ada 5 orang saja, berarti sudah lebih dari kurang lebih 7 juta orang lah ya, Iya. yang sudah mendapatkan akses kelola ini. Dan ini akan terus bertumbuh, terus kita berikan akses itu kepada masyarakat sampai dengan melampaui target kita, yaitu 12,7 juta. Nah, ini barangkali yang kemudian harus direspon baik oleh seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dalam hal ini, karena pemerintah ini sudah juga memayungi program perhutanan sosial dengan payung hukum yang clear, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja ya, itu junto Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2023. Dan ada Perpres nih, Iya. Pak Kadis, ada Perpres 28 tahun 2023 tentang perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan Oh, sosial. berarti sudah ada perpres juga. Sudah ada Pak Oh, Kadis. iya, iya. Nah, Perpres ini memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk melakukan kolaborasi multi helik. Nah, ini barangkali nanti Pak Kadis akan banyak bicara tentang ini bahwa pemerintah pusat ini sengaja mendorong, Pak. Nah, ini agak panjang nggak apa-apa ya, Pak Hos ya? Apa dong? Oke. Iya. Jadi gini, pemerintah dalam hal ini Perpres, Presiden melakukan mengeluarkan Perpres ini supaya perhutanan sosial ini cepat bertumbuh, Pak, melalui kolaborasi para pihak, terutama pemerintah daerah, Pak. Jadi fungsi dan peran pemerintah daerah ini kita dorong. Sebagaimana Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah ya Pak ya, itu kan kewenangan teknis bidang kehutanan ditarik ya Pak ya, Iya. dari kabupaten, provinsi, kabupaten, kota, kemudian ditarik ke provinsi. Nah, ini barangkali menjadi kegamangan bagi pemerintah daerah, terutama kota dan kabupaten, untuk memberikan
perannya terhadap program perhutanan sosial. Nah, untuk itu Perpres ini memberikan peran yang jelas. Kementerian dan lembaga di pusat, dalam negeri yang urusannya dengan Pemda ya Pak ya, Kementerian Desa terkait dana desa, dan kementerian lain semuanya, termasuk pemerintah daerah, kemudian publik, NGO, kemudian media dan sebagainya, itu didorong untuk melakukan percepatan. Sehingga tidak ada alasan lagi perhutanan sosial yang luar biasa ini kemudian mandek Pak, stuck. Jadi harus didorong. Ini tidak lain tidak bukan untuk menjamin tujuannya, yaitu masyarakat sejahtera, hutan lestari. Masyarakat sejahtera, Hutan lestari. Hutan lestari. Itu kuncinya, barangkali kata kuncinya. Itu mungkin dari saya sementara. Nanti kita bisa banyak barangkali lewat diskusi ya. Iya. Oke, silakan saya kembalikan ke host. Iya, jadi Sobat Hijau Milenial yang disampaikan Pak Nur Faizin sudah cukup Memberikan gambaran. ya, memberikan gambaran secara umum karena posisinya sudah 8,1 juta hektar Ya. dari 12,7 juta hektar selama 10 tahun Ya. kerja perhutanan sosial yang ada di Indonesia dan sudah memberikan kesempatan untuk kepala keluarga sebanyak 1,3 juta hektar. Dan wilayah Papua Barat Daya ini merupakan salah satu wilayah terbesar, Pak, PIAPS-nya. Oke. Ya. Seluas 130.874 hektar. Besar ya. Besar, dan sudah ada banyak kelompok perhutanan sosial dan memang didominasi hutan desa. Kalau di sini namanya hutan kampung, Pak. Jadi kalau masyarakat yang ada di kampung, mereka nggak kenal yang namanya hutan desa, Oke. tapi mengenal namanya hutan kampung. Kalau di Padang namanya hutan nagari. Hutan nagari. Oke. Betul. Dan ada hutan adat juga yang di sini. Oke. Kami ingin meminta tanggapan dari Pak Kadis nih. Bagaimana perkembangan perhutanan sosial yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, Pak? Ya, terima kasih Pak Nur atas waktu sudah bisa menghadiri di podcastnya Kelly. Podcast Kelly ini brandnya kami. Oke. Kelly artinya bukan nama saya, tapi ada maksudnya. Ah. Jadi maksudnya adalah keberlanjutan Ekosistem. ekosistem lingkungan. Dan lingkungan. Oke. Kemudian saya ambil itu sebagai brand untuk nanti saya pasarkan. Oke. Kami akan presentasi di LAN. Kebetulan saya lagi mengikuti pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 1, Oke. angkatan 60 Wah, cocok. di Penjompongan, dekat-dekat dengan kantor KLHAS itulah. Ya, Pak. Nah, jadi untuk perhutanan sosial kami provinsi baru yang baru terbentuk dengan Undang-Undang nomor 22, Undang-Undang nomor 29 tahun 2022 Ya. yang terdiri dari 5 kabupaten 1 kota. Dan seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kasubit, Yap. banyak permasalahan yang kami hadapi di Papua Barat Daya, terutama untuk masalah hutan. Ini ada tuntutan dunia internasional Yap. bahwa masyarakat harus menjaga hutan. Ya. Ya. Indonesia harus menjaga hutan Ya. karena adanya perubahan iklim dan Ya. pemanasan global. Oke. Nah, tapi ketika kami coba bertanya dan berdiskusi dengan masyarakat lokal, khususnya orang asli Papua, Ya. mereka dengan bahasa sederhana mereka, Ya. anak, kau bilang kita orang jaga hutan, baru kita orang makan apa? Ini kadang pertanyaan yang sangat simpel, Tapi mendasar Tapi- sekali ya, Pak. mendasar, dan kami juga agak susah menjawab itu. Oke. Ya, sehingga kata kita orang jaga hutan, tapi kita makan apa? Ini Ya. harus kami cari solusi. Dan setelah kami mengikuti Diklat Kepemimpinan Nasional dan kami dituntut untuk membuat sebuah proyek perubahan, maka kami angkat tema kami dengan tema perhutanan sosial, pengelolaan perhutanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu, dan kondisi hari ini kami sangat membaik karena kami bermitra dengan pihak kementerian juga, dengan Ibu Lilian dari PSKL. Ya. Sangat support provinsi. Kami sudah mungkin dari 4 DOB yang pertama yang punya SK Pokja ya,
itu Papua Barat Daya. Ada Pokjanya. 1 tahun Pokja itu sudah provinsi. Pokja. Kami lagi revisi karena masa berlakunya sudah Ya. berakhir. Kemudian kami merencanakan untuk melakukan kick off bersama Bapak Wamendagri untuk mengangkat perhutanan sosial sebagai penyelesaian polemik konflik teritorial. Masyarakat lokal yang ada, mereka seperti tadi sudah dijelaskan, tadi lebih banyak kawasan ini diberikan kepada pemodal, pelaku usaha, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses potensi-potensi hutan yang ada. Nah, inilah yang membuat antara ekonomi dan ekologi ini kita harus seimbang. Ternyata misalnya kami ke Batu Lobang, salah satu distrik, itu potensinya ada lebah trigona, sangat luar biasa. Kemudian di Temnabuan, ini contoh dari salah satu ini ya, ini madu trigona dari HH, Kabupaten Sorong Selatan. Ini luar biasa madunya. Dan ke depan bisa kita kembangkan menjadi pusat madu di tanah Papua. Karena kita punya letaknya Papua Barat Daya strategis, kita bisa jual turis yang datang ke Raja Ampat atau siapa saja. Kita punya madu ini untuk menaikkan stunting misalnya. Kita bicara stunting. Madu bisa menjadi sebuah sumber energi baru.